Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih? Adik-adik sehat semua? Semoga pada sehat semua ya. Kalau adik-adik ada yang sakit, semoga cepat sembuh. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kakak mau nanya nih. Adik-adik udah ngucapin selamat hari Minggu belum? Buat papa, mama, kakak, abang, dan juga adik. Kalau belum, sekarang adik-adik harus ngucapin. Sekarang, oke? Coba ucapin. Kakak tunggu nih. Sudah? Puji Tuhan. Nah, sebelum kita mulai, adik-adik siapin dulu nih Alkitab dan juga alat tulisnya. Sudah? Mana coba kakak mau lihat? Nah, bagus. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi sebuah lagu. Adik-adik pasti tahu lagu ini. Coba dengerin kakak sedikit ya. Kamu nyanyiin dikit aja. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Pada tahu kan? Oke, kalau pada tahu, adik-adik ikutin kakak bernyanyi. Tapi suaranya harus kuat dan juga harus penuh semangat. Oke? Nah, kita bernyanyi ya. Sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Oh, inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Nah, adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Adik-adik duduk yang manis, ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup matanya. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami dapat beribadah dan akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya buka hati, mata, dan telinga kami, agar kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang Alkitabnya dibuka ya, dari Roma 8 pasal 26 sampai 27. Sudah? Kita baca bareng-bareng ya.
Roma 8 pasal 26 sampai 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Nah, nas kita yang selanjutnya dari Galatia 5 pasal 22 sampai 23. Kita baca bareng-bareng lagi ya. Galatia 5 pasal 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Oke, sekarang kita lanjut menonton sebuah film. Orang-orang Yahudi dari seluruh dunia berdatangan ke Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Para pengikut Yesus juga ada di sana. Mereka berkumpul menantikan karunia yang dijanjikan Yesus bagi mereka. Di tengah-tengah perayaan, karunia Tuhan datang. Dimulai dengan suatu bunyi seperti deru angin keras yang memenuhi rumah tempat mereka menanti. Selanjutnya, tampak sesuatu seperti api hinggap di atas mereka semua. Lalu Roh Kudus Tuhan memenuhi semua orang di dalam ruangan itu, dan Ia memberi mereka kuasa untuk berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Orang-orang Yahudi dari segala penjuru dunia mendengar mereka dan takjub. Orang-orang ini berbicara dalam bahasa kita, kata mereka, dan menyatakan hal-hal ajaib yang telah dilakukan Tuhan. Petrus menjelaskan, inilah karunia Tuhan yang sudah dijanjikan sejak dahulu kala. Karunia ini kami terima melalui Yesus, Sang Mesias. Kalian menyalibkan Yesus, tetapi Tuhan telah membangkitkannya. Apa yang harus kami lakukan? Tanya orang-orang dengan sedih. Tinggalkan perbuatan jahat, jawab Petrus. Percayalah pada Yesus Kristus. Ia akan mengampuni dosa kalian dan memberi kalian Roh Kudus-Nya. Pada hari itu, 3.000 orang dibaptis. Masih banyak lagi orang yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat mereka. Adik-adik pasti pernah diberi orang tua uang untuk beli buku, tapi uangnya malah dipakai buat hal lain. Misalnya nih, buat beli mainan, beli coklat, dan juga permen. Adik-adik pasti merasa sesuatu hal yang tidak enak di dalam hati.
karena telah berbohong kepada orang tua. Itu artinya Roh Kudus sedang bekerja di dalam diri dan juga hati kita. Nah, pekerjaan Roh Kudus yang kedua adalah menolong kita mengerjakan buah dari Roh. Adik-adik tahu kan apa aja buah-buah Roh itu? Tadi udah kita nyanyiin loh di awal. Yang pertama ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan, serta penguasaan diri. Kita harus menerapkan buah-buah Roh ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagi orang yang percaya, Roh Kudus memimpin kepada kebenaran, memimpin agar orang percaya hidup dalam ketaatan dan kekudusan sesuai dengan firman Allah. Juga menuntun mereka yang telah menyimpang ataupun yang telah hilang untuk kembali ke jalan yang benar. Jadi adik-adik, Roh Kudus itu selalu ada di dalam hati dan diri kita. Dialah yang menuntun kita agar selalu berbuat benar dan selalu ingat akan ajaran Tuhan. Jadi, selalulah berbuat baik. Sekarang kita akan berdoa. Ambil sikap berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu bertumbuh di dalam hati kami dan kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Nah adik-adik, pengajaran kita udah beres nih. Jangan lupa lakuin aktivitasnya ya, oke? Ya, kakak mau ucapin terima kasih karena adik-adik udah mau ngedengerin firman Tuhan. Semoga kita segera berjumpa kembali ya, tentunya di sekolah minggu bareng kakak dan juga kakak-kakak GSM lain. Adik-adik harus selalu jaga kesehatan ya. Shalom. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Dah.